Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri Aryani dengan NIM 2031000098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sebelumnya, yaitu UX Design Process. Apa itu UX Design Process? UX Design Process adalah proses interaksi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Hal-hal yang dilakukan dalam UX design yang pertama yaitu mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Yang kedua, mengumpulkan atau menyusun data dari user atau bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. Yang keempat, membuat solusi desain. Yang kelima, melakukan tes dari solusi desain. Stakeholder yang terlibat ada 4, yaitu design team, product team, software engineering, and sponsor. Sweet spot area terbagi 3. Yang pertama, bisnis, yang di dalamnya terdapat product team dan sponsor. Yang kedua, ada IT, yang di dalamnya terdapat software engineering. Dan yang ketiga, ada user, yang di dalamnya terdapat design team. Macam-macam UX design process. Yang pertama, user-centered design. Yang kedua, design thinking. Yang ketiga, design sprint. Dan yang keempat, lean UX. Design thinking evaluasi dari proses human-centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Design thinking terbagi 5. Yang pertama, empathize, define, edit, prototype, and test. Yang pertama akan kita bahas yaitu empathize. Tujuan dari empathize membantu desainer dalam mencari tahu pendapat, pandangan, dan kebutuhan dari target usernya dengan riset sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Yang kedua ada define. Define merupakan informasi yang telah dikumpulkan selama tahapan empathize, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Tempatkan user sebagai pusat objek permasalahan. Pain point dari user ada 7. Yang pertama, mudah terdistract ketika belajar, tidak ada waktu belajar, saya tidak suka dengan UI maksud saya. Banyak iklannya jadi susah untuk belajar, materi tidak jelas, terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu belajar, kurang motivasi untuk belajar. Target user atau pekerja yang ingin upgrade skill harus melakukan 5 ini. Meningkatkan minat belajar, mempermudah akses pembelajaran, mempermudah penggunaan dalam belajar, meningkatkan revenue, dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Gitu deh. Yang ketiga ada edit. Edit, tahapan ini merupakan tahapan untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahapan define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Mempermudah penggunaan dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin, terdapat fitur-fitur yang sangat bagus. Seperti yang kita lihat di layar ini. Lalu ini contoh. Yang keempat ada prototype.
yang dilakukan pada tahapan prototipe yaitu yang pertama, mendesain interface dari hasil 3DX. Second, menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi. Yang ketiga, membuat prototipe yang dapat digunakan untuk testing. Contohnya ini selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Oke? Yang kelima ada testing. Yang dilakukan pada tahapan testing yang pertama yaitu mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing. Yang kedua, melakukan interview online survei. Dalam tahapan testing yang kita lakukan yang pertama yaitu mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing, melakukan interview atau online survei untuk testing. Testing adalah tahapan yang paling penting ketika desain solusi ide. Setiap asumsi, ide, dan perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.